Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bobi Rinaldo dengan NIM 0805118181823012 dari jurusan Ilmu Kelautan Universitas Sriwijaya. Dalam kesempatan video kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai pengolahan data pemetaan kerentanan tsunami mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Jadi dalam pengolahan data pemetaan kerentanan tsunami ini kita menggunakan software ArcGIS. Kemudian apa sih itu tsunami? Nah, sebelum kita masuk pengolahan kita mesti tahu apa itu tsunami. Jadi tsunami itu menurut sumber yang saya baca merupakan pergerakan air yang diakibatkan dari permukaan laut secara vertikal. Perubahan dari permukaan laut ini dapat dikarenakan gempa bumi yang berasal dari bawah laut, letusan gunung berapi bawah laut, longsor bawah laut, atau hantaman meteor di laut. Nah, gelombang tsunami ini bisa menjalar di segala arah. Lalu, untuk itu kita melakukan pengolahan data pemetaan kerentanan daerah tsunami. Langsung saja, untuk langkah pertama, kita buka software ArcGIS. Nah, kemudian masukkan data DEM yang sudah berbentuk SHP ini, sudah diklip, yaitu berasal dari daerah Teluk Lada di Banten, Serang Banten. Nah, selanjutnya kita cari hillsheet. Nah, jadi hillsheet ini merupakan data 2 dimensi yang ingin membentuk 3 dimensi. Setelah muncul, masukkan data DEM gabungan ini, kemudian oke, dan tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, jika sudah selesai, maka akan muncul gambar seperti ini. Kemudian kita cari slope atau kemiringan. Nah, lalu masukkan data yang sama, yaitu data DEM gabung. Lalu oke, tunggu hingga proses slope ini selesai. Nah, ini merupakan hasil dari data slope. Nah, selanjutnya kita masuk ke reclassify, pilih reclassify dan masukkan data hillsheet terlebih dahulu, kemudian langsung classify. Nah, ini merupakan klasifikasinya. Nah, kemudian kelasnya diganti menjadi 5, lalu value-nya di sini ubah menjadi 5, 10, 15, 20, dan yang terakhir itu karena tak hingga kita buat menjadi 100.000. Kemudian langsung oke. Tunggu hingga proses reclassify ini selesai. Nah, ini proses reclassify-nya sudah berhasil. Lalu kemudian reclassify lagi, dan inputnya kita masukkan slope. Lakukan classify lagi, kelasnya diubah menjadi 5, kemudian values-nya ubah menjadi 2, 6, 13, 20, 55. Nah, kemudian langsung oke. Tunggu lagi hingga proses classify dari slope ini selesai. Nah, ini
classify dari slope sudah berhasil, tampilannya seperti ini. Nah baik, kemudian kita cari lagi raster to polygon. Pilih raster to polygon, kemudian untuk input rasternya masukkan class L. Kemudian tunggu hingga proses raster to polygon selesai. Nah, tampilannya seperti ini, raster to polygon sudah selesai. Nah, kemudian lakukan hal yang sama untuk raster to polygon data slope. Nah, ini sudah jadi. Maaf prosesnya agak lama karena laptop saya termasuk kentang ya. Terus ubah nama dulu deh, jadi slope. Kemudian ini remove aja. Oke, jika sudah, kita add data garis pantai. Nah, masukkan garis pantai. Nah, ya hasilnya akan seperti ini. Oke, next kita masuk ke multiple ring buffer. Nah, input future-nya garis pantai. Kemudian untuk distance-nya kita masukkan 556 1400 2404 352 dan tak terhingga. Tak terhingga di sini kita buat 10 juta. 100.000 1 juta 10 juta. Benar enggak? 1 juta deh. Nah, pokoknya tak hingga. Nah, dimana kita mendapatkan nilai-nilai ini, kita mengikuti acuan ya. Jadi bukan sembarang nilai. Nah, kemudian untuk buffer unitnya jangan lupa ubah menjadi meter. Dan oke. Tunggu hingga proses multiple ring buffer ini selesai. Nah, multiple ringnya udah berhasil. Kemudian langkah selanjutnya kita masukkan SHP dari teluk ladanya. Nah, ini add. Nah, ini sudah muncul. Kemudian kita masuk ke clip. Clip analisis. Sebentar, garis pantai. Kita hapus dulu deh. Nah, untuk clip ini, untuk input future-nya masukkan garis pantai yang udah di multiple ring. Untuk klipnya baru masukkan SHP teluk lada, kemudian oke dan tunggu sampai proses klip ini selesai. Oke, proses klip sudah berhasil. Kita lihat. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian untuk garis pantai yang ini kita remove saja. Oke. Langkah selanjutnya kita masukkan data tutupan lahan dengan cara add, kemudian masukkan data tutupan lahan. Nah, ini sudah masuk tutupan lahannya. Langkah selanjutnya kita melakukan scoring. Nama itu hillset. Kita langsung saja open attribute table. Ini kemudian kita tambah terlebih dahulu. Maaf guys, not responding
Oke, lanjut ya. Tadi not responding, not attributable. Pilih add file. Pertama itu kita masukkan score. Nah, untuk tipenya itu ganti ke float. Oke, sudah muncul. Tambahkan lagi add file, kemudian bobot. Tipenya ganti lagi menjadi float. Dan masukkan juga atau tambahkan lagi skor dikali bobot. Tipenya juga sama, float. Oke. Nah, kemudian di grid score ini kita sort ascending. Nah, ini kan dia biar urutan gitu ya. Lalu kita ganti nilai skor ini samain dengan grid code. Caranya mana? Nah, jadi caranya itu kita urutkan skor ini dari 1 sampai 5. Ini udah saya lakukan yang pertama. Terus mulai lagi yang kedua. Cari sampai nomor 2 terakhir. Nah, ini. Lalu shift aja biar cepet sampai nomor 2 terakhir ini. Skornya kita fill calculate. Ubah menjadi 2. Oke. Nah, lakukan sampai dengan ke-5. Nah, ini kan udah skornya udah urutan nih 1 sampai 5 udah kita masukin. Lanjut ke bobot. Untuk bobot ini kita fill calculate lagi dan masukkan sebanyak 15. Nah, jadi 15 ini dari mana sih? 15 ini didapat dari acuan yang ada dari praktikum ini. Jadi langsung saja kita masukkan oke. Tunggu sampai nilai bobot berubah. Nah, jika sudah, untuk skor X bobot ini tinggal kita kalikan saja menggunakan rumus. Kita kalkulate lagi. Nah, itu skor. Oke, kita hapus dulu. Skor dikali dengan bobot. Oke. Oke. Nah, ini berhasil, sudah selesai. Nilainya sudah masuk semua. Oke, kan dari hill sheet ini udah selesai. Kita lanjutin ke slope. Jadi untuk slope ini sama saja ya, sama persis seperti tadi. Jadi kita buat terlebih dahulu bobot, skor bobot dan skor kali bobot. Terus untuk grid kodenya kita atur lagi, terus masukkan lagi. Nah, namun bedanya pada slope ini, untuk di bobot itu berdasarkan acuan yang didapat dari praktikum ini menggunakan bobot 10. Nah, jika dalam hill sheet tadi 15, untuk di slope ini menggunakan 10. Jadi untuk mempercepat, saya tidak akan memberikan penjelasannya ya. Sama saja seperti tadi. Nanti jika selesai saya akan tunjukkan hasilnya. Oke guys, setelah penantian lama udah selesai, skornya bobot dan skor kali bobot ini udah diskorsing. Oke, untuk slope sudah selesai. Oke, kita lanjut lagi ke garis pantai. Untuk di garis pantai caranya juga masih sama, namun ini lebih sedikit, lebih gampang. Untuk langkah pertama itu tambahkan seperti biasa skor, bobot, skor bobot,
Lalu di distance-nya kita sort lagi. Nah, ini udah urutan nampaknya. Jadi langsung saja untuk satu ini fill calculate-nya ubah menjadi 1. Dilanjutkan dengan 2, 3, 4, dan 5. Lalu kemudian bobotnya nanti deh saya tunjukin aja. Bentar ya guys. Berapa sih? 3 ya. Oke, udah selesai. Kemudian untuk bobotnya berdasarkan acuan yang didapat dari praktikum ini lagi. Kalau tadi menggunakan 15 di awal, lalu slope itu tadi ada 10. Nah, untuk di garis pantai ini bobotnya itu kita menggunakan 20. Langsung saja. Tidak usah berlama-lama. Oke. Dan skor dan bobotnya kita gunakan rumus kembali. Ini lebih gampang, kenapa? Karena datanya cuma sedikit, berbeda dengan yang di slope tadi yang banyak sekali. Dikali bobot. Oke, sudah selesai. Oke, lalu kita masuk ke tutupan lahan. Nah, untuk tutupan lahan ini sedikit berbeda dari yang tadi. Nah, tidak berbeda banget. Ini kayaknya udah ada deh. Tuh, ada skor bobot. Ini udah ada nilainya. Kalau belum tinggal disortir aja mengikuti acuan buat skor lagi, bobot, skor bobot, terus masukkan skornya berapa, bobotnya berapa gitu. Oke, langkah selanjutnya kita masuk ke intersect. Cari intersect. Nah, untuk inputnya masukkan parameter-parameter yang kita gunakan seperti tutupan lahan, garis pantai, slope, dan fill set. Kalau sudah, langsung oke, dan tunggu prosesnya hingga selesai. Oke, setelah penantian panjang akhirnya setelah selesai intersect-nya, lalu kita ubah namanya menjadi kerentanan. Oke guys, langkah selanjutnya di kerentanan tadi kita open attribute table. Nah, lalu kita add file lagi dengan nama total. Tipenya itu float lagi, terus oke. Kita lihat. Nah, ini kan udah ada total. Langsung aja kita fill kalkulator. Nah, masukin dari keempat skor kali bobot yang telah kita masukkan tadi. Nah ya, nah nih, tinggal tambahkan saja 2, 3, 4, lalu oke. Dan tunggu proses calculating recordnya selesai. Nah, oke guys, ini udah selesai untuk totalnya, bisa kita lihat sudah muncul. Selanjutnya itu untuk melihat urutannya kita lakukan search ascending. Ini biar kita tahu berapa dari total data ini. Kita pause dulu ya, karena sepertinya agak lama.
Itu yang terkecil nilainya hanya 120 dan yang terbesar hanya 160. Jadi di sini saya membagi ke dalam 5 kelas. Jadi rumusnya itu nilai terbesar ini 160 dikurang dengan 120. Kemudian dibagi kelasnya berapa yang ingin dibuat, bisa 5, bisa 6. Di sini saya menggunakan 5, dapatlah 8. Nah, jadi untuk kelasnya itu ini kelas pertama itu ada nilai 120, tidak melebihi dari 128. Untuk kelas 2 itu 130 dan seterusnya sampai kelas kelima. Oke. Lalu langkah selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya itu kita masukkan rumus. Itu di select by attribute. Jeng 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 jeng. Untuk rumusnya itu yang pertama itu ada total, lalu ini kita masukkan yang terkecil tadi kan nilai kita 120 tuh, lalu n total lagi, kemudian ini, dan yang paling besar 160. Kemudian apply. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, setelah itu kita masukkan data. Sudah jadi, yaitu data kerentanan. Nah, setelah data kerentanan muncul, kita pilih properties. Setelah di eliminate, maka pilih kategoris, lalu ini ubah menjadi kelas, lalu add all values. Nah, untuk warnanya ini kan berdasarkan kelas, ubah menjadi hijau gelap, ini hijau terang, kemudian ini warna oranye, dan yang terakhir itu warna merah. Lalu oke, dan apply. Nah, bisa dilihat ini merupakan hasil dari kerentanan daerah kerentanan tsunami ini. Nah, bisa juga kita untuk lebih 3D kita masukkan SHP hills-nya atau polygon dari hillset agar terlihat lebih 3D. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dari pengolahan data ini maupun informasi yang saya sampaikan, karena saya masih dalam tahap belajar. Terima kasih. Sekian video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.